Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karyat Heriana. Bapak dan Ibu mungkin sudah sering mendengar atau mungkin juga membuat laporan penelitian tindakan kelas atau PTK yang dikerjakan oleh guru, juga laporan penelitian tindakan sekolah yang biasa dikerjakan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana mengubah laporan penelitian tindakan kelas atau PTK dan laporan penelitian tindakan sekolah atau PTS menjadi sebuah buku. Baik. Hal yang mesti diubah ada dua hal, dari PTK menjadi PTS untuk menjadi sebuah buku. Yang pertama adalah bagian isi, yang kedua adalah tampilan. Jadi supaya kelihatan bahwa tampilannya tidak seperti laporan PTK dan PTS, tetapi tampilannya seperti buku, ya. Kemudian untuk yang pertama kita kupas, coba bahas ya, mengubah isi. Yang pertama yang diubah adalah judul, ya. Untuk judul, Bapak dan Ibu, kita mesti fokus, ya. Kita fokus pada kata kunci. Ya, jadi kita fokus pada kata kunci dalam judul PTK dan PTS. Jadi judul bukunya tidak keluar dari judul PTK dan PTS, tentu dengan ciri khas tersendiri dalam judul buku. Tetapi yang kita lakukan adalah kita mesti fokus pada kata kunci judul PTK dan PTS. Kemudian yang kedua, di dalam mengubah judul, Bapak dan Ibu, hindari munculnya kata, ya. Jadi hindari munculnya kata PTK dan PTS atau PTS dalam judul buku. Jadi tidak ada lagi PTK atau PTS-nya muncul di dalam judul buku itu. Sebagai contoh, kita bisa perhatikan. Nah, misalkan ada judul PTK begini: penggunaan alat praktikum hukum Archimedes untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Cipaku tahun pelajaran 2017-2018. Nah, berdasarkan contoh judul ini, ya, ada kata kuncinya, yaitu pertama adalah penggunaan alat, ya. Ada penggunaan alat di situ muncul. Kemudian juga ada Archimedes, ya. Dan tentu saja ada IPA-nya, ada SMP-nya. Itu ya. Jadi ada beberapa kata kunci. Kemudian bagaimana judul bukunya? Nah, ini sebagai salah satu contoh saja. Jadi judul bukunya dapat diubah menjadi, judul PTK-nya dapat diubah menjadi judul buku begini: penggunaan alat praktikum Archimedes untuk pembelajaran IPA SMP. Jadi ini sudah kata kuncinya diambil, muncul lagi Archimedes ada dan IPA SMP, ya. Demikian kalau ingin mengubah, salah satu contoh mengubah judul PTK menjadi judul buku. Kemudian yang kedua, misalkan ada judul PTS begini: meningkatkan mutu pembelajaran melalui supervisi klinis oleh pengawas sekolah pada guru IPA di SMP Negeri 5 Banjarsari Kabupaten Ciamis tahun 2019. Maka ini kata kuncinya adalah ada supervisi klinis dan juga ada pembelajaran, ya. Pembelajaran, ada supervisi klinis, ada lagi IPA SMP, ya. Maka oleh karena itu salah satu judul bukunya bisa juga menjadi supervisi klinis untuk meningkatkan mutu pembelajaran IPA. Nah, baik. Kemudian untuk bagian berikutnya, bab 1, ya. Jadi bab 1-nya adalah di PTK atau PTS, coba buang atau hilangkan bagian-bagian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, dan definisi operasional. Ini dihilangkan, ya. Kemudian latar belakangnya ini harus diubah sedikit, ya. Latar belakang itu kan kesenjangan antara hasil dengan harapan, ya. Nah, yang perlu diubah adalah kesenjangannya. Kalau di PTK itu kesenjangan hasil belajar siswa, ini, ya, hasil belajar siswanya.
kondisi khusus, biasanya kan gitu ya. Kondisi khusus di kelas Bapak dan Ibu yang diampu, atau kalau PTS itu di sekolah khusus dalam waktu tertentu ada, dan harapan salah satunya dapat berupa tuntutan regulasi di sini harapannya, atau KM kalau di kelas ya. Nah, ini diubah menjadi kondisi yang tidak diharapkan ya, tetapi lebih, ini ada kata kuncinya, lebih umum lagi. Jadi di dalam latar belakang kesenjangan hasil dengan harapannya itu dibuat lebih umum lagi, tidak khusus mengacu kepada satu kelas atau satu sekolah tertentu saja. Itu untuk bab 1. Kemudian bab 2 dalam uraian teori ya, bab 2 buku itu diambil dari sub bab pertama dari bab 2 PTK atau PTS ya. Jadi dari ini ada subbab pertamanya mesti tetap diambil di bab 2 PTK dan PTS, dengan tambahan jika dirasa perlu ya, kita juga bisa tambahkan atau kuatkan materinya. Jadi jika kita dirasa perlu mesti dikuatkan, maka materi bisa ditambahkan tentu dengan kaidah penulisan ilmiah yang diperbolehkan. Nah, bab 3 juga sama. Jadi bab 3 di dalam buku diambil dari subbab kedua atau ketiga, bisa digabungkan atau mungkin cukup di subbab kedua saja, diambil tetap dari bab 2 PTK dan PTS, tentu sama dengan tadi, tambahan materi atau penguatan materi jika dirasa dibutuhkan ya. Nah, bagaimana dengan bab 4? Di dalam bab 4 buku itu diambil dari bab 4 PTK atau PTS, tetapi diberikan bahasa pengantar ya. Jadi dalam bab 4 buku itu misalkan diberikan kata pengantarnya begini ya. Pada bab ini diambil berdasarkan data hasil penelitian yang penulis laksanakan pada tanggal berapa, tahun berapa ya, di sekolah mana, di sini disebutkan dengan instrumennya apa dan sebagainya. Jadi bisa ditambahkan begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, terakhir untuk mengubah tampilan, kalau tadi isi ya, sekarang mengubah tampilan, ada beberapa hal yang bisa diubah. Yang pertama, huruf ya, hurufnya bisa diubah. Yang tadinya misalkan Times New Roman bisa diubah salah satunya menjadi Arial misalkan ya. Kemudian atau juga sesuai dengan selera Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk ukuran bisa dirubah menjadi atau tetap menjadi 12 atau 10 juga bisa. Kemudian kertas salah satunya bisa diubah menjadi A5 ya. Untuk margin pengaturannya semuanya 1,5 ya, semuanya berubah menjadi 1,5, salah satunya saja ini ya. Tentu bisa berbeda-beda, tapi ini paling tidak untuk menjadi gambaran. Kemudian bagian-bagian buku ya, bagian-bagian buku secara umumnya ini ya. Yang pertama cover sama saja, tetapi tentu covernya disesuaikan dengan selera penulisnya atau mungkin juga dari penerbit ya. Kemudian juga yang kedua kata pengantar, kemudian daftar isi. Nah, isinya bab 1 sampai bab 2 dan seterusnya. Ini seperti yang tadi sudah diuraikan, daftar pustaka, dan terakhir ditambah dengan profil atau biodata penulis ya. Selamat mencoba Bapak dan Ibu, semoga sukses ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.